Oke, selanjutnya kita akan memasuki anatomi dari kulit. Jadi, kulit ini ternyata terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, lalu di bawahnya ada lapisan dermis, dan lapisan hipodermis atau disebut juga dengan subkutan. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang lapisan epidermis. Tapi sebelum membahas lapisan epidermis tersebut, perlu kita ketahui bahwa ternyata kulit yang paling tipis itu berada di kelopak mata kita sekitar 0,5 mm dan berada di telapak kaki kita ini merupakan kulit yang paling tebal yaitu sekitar ketebalannya 4 mm. Oke, kita masuk ke anatomi dari epidermis. Jadi, epidermis ini ternyata terdiri dari 5 lapisan. Kemudian dia ini merupakan lapisan yang avaskuler, di mana dia tidak memiliki pembuluh darah dan dia mendapatkan nutrisi itu berada dari lapisan terbawahnya. Nah, ketebalan dari epidermis ini kira-kira adalah 0,1 mm, di mana dia terdiri dari epitel squamosa berlapis. Kemudian, epitel berlapis ini akan memberikan penghalang kedap air dari lingkungan luar dan mencegah kehilangan air yang berlebihan dari tubuh. Nah, lapisan ini senantiasa bergenerasi, ketebalannya itu bervariasi. Kemudian, oke. Kita akan membahas satu persatu ya untuk lapisannya, tapi sebelum itu saya akan tunjukkan ini. Jadi ini terdapat 5 susunan, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Oke, kita lanjut ke stratum. Pembahasan tentang stratum yaitu pertama adalah stratum basal. Ini saya bahas dari lapisan yang terbawah. Jadi stratum basal ini merupakan lapisan terdalam yang berisi sel-sel pembentuk keratinosit. Sel-sel ini mengalami pembelahan sel untuk regenerasi dan membentuk sel-sel yang akan bergerak ke lapisan-lapisan di atasnya. Lalu selanjutnya ada stratum spinosum atau disebut juga dengan prickly layer. Lapisan di atas stratum basal yang berisi keratinosit yang memulai membentuk struktur filamen atau disebut juga dengan tonofilamen yang memberikan kekuatan dan dukungan pada sel. Kemudian stratum berikutnya itu adalah stratum granulosum atau disebut juga dengan granular layer. Ini merupakan lapisan yang mengandung keratinosit yang mengalami proses pematangan, lalu menghasilkan keratin dan kandungan lipid yang membantu menjaga kelembapan kulit. Kemudian ada stratum lucidum atau disebut juga dengan clear layer. Merupakan lapisan transparan dan tipis, terutama terdapat di telapak tangan dan kaki. Jadi tidak semua kulit ada memiliki stratum lucidum. Nah, kemudian selanjutnya ada stratum corneum, yaitu stratum yang paling teratas. Ini merupakan lapisan paling luar dan terluar yang terdiri dari sel-sel mati yang mengandung keratin. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang stratum basalis. Ya, di sini kita bisa lihat ya bagian stratum basal. Jadi stratum basalis ini untuk memiliki keratinosit yang berbentuk toraks. Dia berjajar di atas lapisan struktural yang disebut dengan basal membrane zone atau disingkat dengan BMZ. Nah, keratinosit basal itu berdiri kokoh di atas BMZ karena bantuan dari protein struktural yang memaku membran sitoplasma keratinosit pada BMZ dan itu disebut dengan hemidesmosom. Ini ada BPAG dan integrin. Kemudian, apabila terjadi gangguan pada hemidesmosom, maka kulit tidak dapat menahan trauma mekanik. Contoh kelainan itu yaitu adalah pemphigoid bullosa. Jadi pemphigoid bullosa ini terjadi karena reaksi autoimun yang menghancurkan dari BPAG sehingga menimbulkan celah subepidermal yang terletak di antara keratinosit basal dan BMZ. Lalu di dalam stratum basal ini terdapat 3 subpopulasi keratinosit, yaitu berupa sel punca. Sel ini lambat membelah diri
aktif saat terjadi kerusakan luas epidermis yang membutuhkan regenerasi cepat. Kemudian ada TAC atau transient amplifying cell. Untuk TAC ini aktif bermitosis dan merupakan subpopulasi terbesar di stratum basalis. Namun dia tidak lama dan berada di stratum basal dan akan terus beberapa kali melakukan pembelahan diri hingga akhirnya menjadi sel pasca mitosis atau post mitotic cell. Nah, sel pasca mitosis ini akan terus berdiferensiasi dan pindah ke lapisan atasnya. Kemudian keratinosit, di strata basal ini memiliki keratin intermediate filamen. Ini merupakan struktur intrasitoplasma. Lalu di sini terdapat dua macam keratin, yang mana dia berpasangan dan berpilin dalam ikatan alpha helix. Nah, ini disebut juga dengan sitoskeleton atau bisa kita katakan bahwa sitoskeleton ini memberikan kekuatan pada keratinosit untuk menahan gaya mekanik pada kulit. Nah, DNA keratinosit basal ini nanti akan menyandi protein keratin 5 dan 14. Tapi apabila terjadi mutasi pada DNA ini, maka bisa mengakibatkan kelainan yang disebut dengan epidermolysis bullosa simplex atau disebut juga dengan EBS. Nah, EBS itu terjadi karena adanya mutasi DNA, sehingga KIF atau keratin intermediate filament itu tidak terbentuk atau tidak dapat membentuk ikatan alpha helix yang sempurna, yang akhirnya menyebabkan kulit penderita EBS itu sangat rentan gesekan. Contohnya ini terjadi pada bayi. Nanti saat dia sedang belajar bergerak, akan mudah kita dapatkan lesi pada kulitnya, yaitu seperti tampak lepuh. Lalu, di sini juga cytoplasma keratinositnya banyak mengandung melanin yang berasal dari melanosit yang tersimpan dari melanosom. Nah, untuk melanosis itu akan mensintesis melanin, di mana nanti dia akan didistribusikan ke 30 didistribusikan pada sekitar 36 keratinosit di stratum basalis. Melanin ini adalah pigmen warna kulit dan berfungsi untuk menyerap sinar UV yang berbahaya bagi DNA. Jadi, warna kulit yang lebih tebal, dia lebih rentan terhadap intensitas sinar UV tinggi. Dan warna kulit yang lebih tebal itu juga berarti dia memiliki melanin yang lebih banyak. Nah, kenapa sih kita harus terlindungi atau terhindar dari sinar UV? Karena sinar UV ini memiliki dampak efek, yaitu mempercepat penuaan dan timbulnya kerutan pada kulit kita. Lalu di sini juga terdapat adanya sel Merkel. Nah, ini bisa kita lihat ya, sel Merkel di stratum basalis, di mana ini merupakan reseptor mekanik atau disebut juga dengan mekanoreseptor. Dia berlokasi pada kulit dengan sensitivitas raba yang tinggi, yaitu seperti contohnya pada ujung jari, bibir, dan daerah genital. Selanjutnya kita masuk ke stratum spinosum. Jadi, stratum spinosum ini memiliki keratinosit yang berbentuk poligonal, lebih besar dari stratum basalis. Bentuknya mirip seperti taji atau spina. Nah, struktur yang mirip taji pada permukaan keratinosit ini berfungsi untuk penyambung antar keratinosit, yang mana disebut dengan desmosom. Desmosom ini ada beberapa macam, yaitu ada desmoglein dan desmocolin, yang mana nanti akan berfungsi memberikan kekuatan pada epidermis untuk menahan trauma fisik di permukaan kulit. Kemudian, di dalam stratum spinosum ini juga terdapat glukoseramid yang mana nanti akan membentuk seramid. Oh ya, jadi di stratum spinosum ini juga membentuk struktur khusus, yaitu lameral granular atau disebut juga dengan LG, terdiri dari berbagai protein dan lipid, yaitu lipidnya terdiri dari glikoprotein, glikolipid, fosfolipid, dan glukoseramid. Nah, tadi kan glukoseramid ini akan membentuk seramid. Nah, itu berperan dalam pembentukan sawar lipid pada stratum corneum. Lalu ini juga terdapat adanya sel Langerhans yang kita tahu dia merupakan penyaji antigen, di mana berfungsi sebagai pertahanan imunologik. Jadi apabila ada gangguan yang semakin meningkat, nanti akan mengaktifkan respon imunologik, yaitu akan melepaskan sitokin proinflamasi. Lalu
Apabila terjadi gangguan desmosom, maka dia akan terjadinya kondisi akantolisis, lalu nanti terdapat adanya sel akantolitik dan akhirnya menyebabkan terjadinya vesikel atau bula. Contoh kelainan ini disebut dengan pemphigus. Jadi lebih tepatnya apabila terjadi gangguan pembentukan desmoglein, maka keratinosit itu tidak terhubung satu dengan yang lain. Nah, ini disebut dengan kondisi akantolisis. Lalu akan membentuk celah yang berisi keratinosit yang terlepas dari kesatuannya, yaitu disebut dengan sel akantolitik. Sehingga nanti akhirnya memunculkan adanya vesikel atau bula. Kemudian, apabila terjadi gangguan ekskresi KIF akibat keadaan hiperproliferasi, akan mengakibatkan kondisi yang disebut dengan psoriasis. Jadi, yang seharusnya itu dia membentuk protein K1 atau K10, tapi malah jadi membentuk K6 dan K16. Nah, itu akhirnya mengakibatkan kondisi yaitu psoriasis. Lalu selanjutnya kita masuk ke stratum granulosum. Stratum granulosum ini mengandung keratohyalin granules atau disebut juga dengan Kg. Nah, Kg ini ternyata mengandung profilagrin atau lorikrin, yang mana dia ini berkaitan dengan pembentukan conified cell envelope atau disebut dengan CCE. Jadi, CC ini ternyata menjadi bagian dari sawar kulit di stratum corneum. Nah, tadi tuh, sebelumnya nanti kan profilagrin itu akan dipecah menjadi filagrin, lalu filagrin itu akan bergabung dengan KIF, yang mana ini merupakan makrofilamen. Nah, nanti beberapa molekul dari filagrin itu akan tetap dipecah, yaitu menjadi asam urokanat, yang mana dia akan memberikan kelembapan pada stratum corneum dan menyaring sinar UV. Nah, itu sebabnya dia, berfungsi, untuk melindungi kulit dari sinar UV. Kemudian untuk lorikrin sendiri itu ternyata dia berfungsi untuk bergabung dengan protein-protein struktural desmosom dan akan berikatan dengan membran plasma keratinosit. Dan akhirnya nanti yaitu membantu menghasilkan CCE. Nah, keratinosit di stratum granulosum ini memulai program kematiannya sendiri atau disebut dengan kondisi apoptosis, sehingga dia akan mengalami kehilangan inti dan organel sel. Nah, untuk waktu yang diperlukan keratinosit basal untuk mencapai stratum corneum itu kira-kira sekitar 14 hari. Kemudian stratum lucidum. Di stratum lucidum ini, sel-sel di dalamnya itu telah kehilangan inti sel dan sebagian besar organel sel. Tetapi dia masih mengandung protein keratin yang memberikan kekuatan pada kulit, serta menjaga kelembapan kulit. Lalu stratum lucidum ini memberikan aspek transparan pada kulit, terutama pada daerah-daerah yang mengalami tekanan dan gesekan, seperti telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir yaitu stratum corneum. Ini merupakan lapisan terluar ya. Nah, jadi CC yang tadi sudah saya bahas itu dia akan mulai dibentuk pada stratum corneum. Lalu matriks lipid pada stratum corneum itu akan berfungsi untuk menahan kehilangan air, mengatur permeabilitas, desquamasi, aktivitas peptida antimikroba, eksklusitosin, dan penyerapan kimia secara selektif. Korneosit berperan dalam memberi penguatan terhadap trauma mekanis, produksi sitokin, serta pelindungan terhadap sinar UV. Jadi nanti di sini tuh terdapat banyak korneosit. Nah, waktu bagi korneosit untuk melepaskan diri atau disebut dengan kondisi shedding dari epidermis itu kira-kira 14 hari. Jadi kulit kita tuh akan terus mengalami regenerasi sehingga nanti kulit-kulit yang mati akan terlepas dan tergantikan dengan kulit-kulit yang baru. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dermis. Jadi anatomi dermis itu apa sih? Dermis ini ternyata terletak di bawah epidermis. Nah, dia sebagian besar terdiri dari serabut kolagen, sehingga dia berfungsi untuk membantu dalam kekuatan dan elastisitas pada kulit. Lalu dia juga berisi pembuluh darah dan saraf, dan terdiri dari 2 lapisan, yaitu
Ada lapisan papiler, di mana lapisan ini mengandung fibroblast yang bertanggung jawab untuk produksi kolagen, elastin, dan protein. Dia mengandung sel mas yang memproduksi heparin dan histamin. Nah, tadi dia kan mengandung fibroblast tuh, bertanggung jawab untuk produksi kolagen, elastin, dan protein. Nah, kualitas-kualitas itu memberikan kekuatan dan fleksibilitas kulit. Lalu dia juga tadi mengandung sel mas. Ya, di sini dia berfungsi untuk membantu dari pembentukan bekuan darah dan respon inflamasi. Kemudian, di sini juga mengandung adanya makrofag dan leukosit, di mana makrofag itu berperan penting dalam respon imun, perbaikan luka, pertahanan kanker, keseimbangan garam, dan regenerasi rambut. Mereka dikenal mampu menghancurkan benda asing melalui proses fagositosis. Jadi proses di mana fagosit atau sejenis sel darah putih itu akan menelan dan mencerna sel asing dan menghilangkan sel-sel mati. Oh ya, tadi yang penting itu dalam proses inflamasi setelah cedera pada kulit, yaitu leukosit akan membersihkan infeksi dan penyembuhan luka secara normal. Selanjutnya adalah lapisan retikuler. Nah, dia ini terletak di antara lapisan papiler dan lapisan subkutan atau hipodermis. Nah, ini terdiri dari kolagen, pembuluh darah, ujung saraf, sel limfosit T, folikel rambut, dan kelenjar. Untuk folikel rambut sendiri, dia mengandung sel induk yang menghasilkan keratinosit yang akan menjadi rambut. Jadi ini memainkan peran penting dalam penyembuhan luka dengan menyumbangkan sel epitel untuk penutupan luka. Lalu, saraf di dermis itu akan mendeteksi sensasi seperti gatal, sentuhan, tekanan, getaran, nyeri, dan suhu. Kemudian pada limfosit juga akan bertanggung jawab untuk menghancurkan patogen dari benda asing dan sel ganas. Nah, terus saraf yang terletak di dalam dermis itu contoh-contohnya ada seperti kayak Meissner corpuscle. Dia ini berfungsi sebagai untuk reseptor dari sentuhan, terus Pacinian corpuscle berfungsi untuk dari vibration atau getaran. Lalu ada Ruffini ending atau dia berfungsi untuk reseptor sensasi rasa panas. Kemudian Merkel disc itu untuk tekanan. Lalu untuk anatomi dari hipodermis yaitu dia terletak di bawah dermis atau lapisan yang paling terdalam. Dia mengandung jaringan subkutan dan terdiri dari jaringan ikat longgar serta jaringan adiposa. Nah, lapisan ini tuh memiliki vaskularisasi yang baik dan persarapan yang baik. Di sini dia membantu menempelkan kulit ke otot dan tulang melalui fascia superficial dan memberikan isolasi serta bantalan melalui penyimpanan lemak.